Dua HP yang akan saya versusin kali ini bisa dibilang adalah HP mid-range price to performance terworth it saat ini. Baik Redmi Note 12 Pro maupun iQOO Z7 sama-sama memiliki spek idaman yang paling mending di harga 4 jutaan. Bakal lebih tangguh mana nih antara chipset Dimensity 1080-nya Redmi dengan chipset Snapdragon 782-nya iQOO? Dan apa saja nih kelebihan dan kekurangan dari kedua HP ini? Yuk langsung kita bahas pada video kali ini. Sebelum lanjut, berikut adalah spesifikasi dari kedua HP ini, dimana untuk varian memorinya, Redmi di 8/256GB, sedangkan iQOO punya RAM yang lebih besar yaitu 12/256GB. Untuk OS-nya, ternyata Redmi masih menjalankan Android 12 yang berbasis MIUI 14, sedangkan iQOO sudah menjalankan Android 13 yang berbasis Vantage OS 13. Dan saat dites pakai AnTuTu versi 9, skornya Redmi bisa mencapai 500 ribuan, sedangkan iQOO bisa mencapai 580 ribuan. Skor Geekbench 6-nya pun iQOO lebih tinggi baik untuk single maupun multicore-nya. Untuk pengetesan 3D Mark di mode wet lab stress test, tingkat stabilan identik, namun lagi-lagi skor iQOO masih lebih tinggi. Lanjut untuk real experience-nya ketika menjalankan game SD. Untuk game PUBG Mobile, baik Redmi maupun iQOO sama-sama bisa memainkan di settingan smooth extreme. Dan ketika dilihat pakai FPS monitor, keduanya memiliki gameplay yang sama-sama smooth karena bisa mencapai 60 fps. Sedikit frame drop terasa pada saat momen tertentu, namun overall masih sangat playable. Untuk sensor gironya juga sama-sama responsif dan gak delay sama sekali. Dan setelah dimainkan selama 30 menit pun, ternyata selisih penurunan baterai dan suhu panasnya hanya berbeda tipis ya guys. Game kedua buat mainin game seberat Genshin Impact. Kedua HP dites pakai setting yang sama yaitu rata kiri dengan mode 60 fps. Untuk real experience gameplaynya, kedua HP ini sama-sama terasa playable. Namun kalau dilihat dari FPS monitor berikut, ternyata performa iQOO terasa lebih smooth dibandingkan punya Redmi. Karena iQOO lebih sering bisa mencapai 60 fps, sedangkan Redmi malah sedikit agak ngos-ngosan. Dikarenakan frame drop yang cukup terasa saat full efek animasinya ditampilkan ketika battle melawan musuh. Dan setelah 30 menit bermain, penurunan baterainya hanya selisih 1%. Namun untuk panasnya, Redmi 2 derajat lebih panas dibandingkan punya iQOO. Bisa disimpulkan untuk kinerja yang berat, performa Snapdragon 782 masih lebih baik dibandingkan Dimensity 1080 ya guys. Setelah bahas bagian performa, lanjut ke bagian desainnya. Redmi pakai desain mengotak yang kekinian, sedangkan iQOO masih menggunakan desain bodi belakang yang melengkung. Kesan ergonomisnya ketika digenggam menurut saya malah punya iQOO lebih enak nih. Meskipun desain yang mengotak punya Redmi ini terlihat lebih kekinian, namun handlednya malah terasa kurang nyaman. Kalau untuk kualitas layarnya, ternyata meskipun iQOO berpanel IPS, tingkat kecerahannya malah lebih terasa terang dibandingkan panel AMOLED-nya Redmi. Terus untuk kualitas audio, keduanya sudah pakai fitur dual stereo speaker, yang untuk kualitas suaranya juga udah sama-sama bagus. Saat dicek pakai aplikasi sensor box, keduanya punya sensor yang sudah sama-sama lengkap. Dan untuk kecepatan dan tingkat akurasi sensor jarinya udah sama-sama bagus juga. Selain dapat HP yang performanya oke, kualitas kamera di kedua HP ini juga udah bisa diandalkan. Sama-sama di support OIS, Redmi punya kamera utama sebesar 50 MP, sedangkan iQOO 64 MP. Bedanya kalau Redmi didukung kamera tambahan ultrawide 8 MP dan makro 2 MP, di iQOO hanya 2 MP untuk sensor bokehnya. Di bagian depan kamera selfie-nya, kedua HP ini juga sama-sama 16 MP. Tapi bedanya kalau Redmi bisa merekam Full HD 60 fps, iQOO kamera depannya baru bisa merekam di 30 fps saja. Overall, untuk hasil foto di mode auto, keduanya punya tone warna yang berbeda. Redmi lebih ke cool, sedangkan iQOO lebih ke warm. Untuk dynamic range-nya, iQOO terasa sedikit lebih luas. Dan untuk foto bokehnya, keduanya udah sama-sama rapi.
Tapi mau bagaimanapun, Redmi lebih lengkap dengan adanya fitur kamera ultrawide. Hasil foto selfie-nya pun tidak jauh beda dengan kamera belakangnya. Tapi untuk SDR-nya, iQOO sedikit lebih terasa. Begitupun untuk hasil rekaman videonya yang punya kualitas warna yang sama. Dan untuk kestabilannya pun udah sama-sama smooth dan minim dengan goncangan. Tapi kalau kamera depan, Redmi terasa lebih stabil. Gimana? Jadi untuk perekaman kamera depannya ada di 1080p 30 fps. Kalian bisa lihat langitnya ya. Nah, karena sekarang lagi mendung, hujan gitu. Kita jalan-jalan bentar aja sebelum hujan. Terakhir untuk bagian baterainya nih. Meski punya kapasitas baterai yang sama yaitu 5000 mAh, ternyata PC Mark testnya Redmi bisa mencapai 12 jam. Sedangkan iQOO bisa bertahan sampai 18 jam. Sehingga untuk efisiensi dayanya iQOO jelas lebih baik. Ditambah iQOO juga mendukung PC yang cepat 120W, sedangkan Redmi Note 12 Pro 67W. Terus untuk fitur pendukung lainnya seperti NFC dan koneksi Wi-Fi 6 terbaru pun di kedua HP ini sudah sama-sama ready. Tapi di Redmi masih punya fitur khas infrared blaster yang jarang ditemui di HP seri lain. Kesimpulannya, kedua HP ini memang punya kelebihan dan kekurangan tersendiri. Redmi lebih terasa unggul di all-around fiturnya dengan desain kekinian dan layar AMOLED yang lebih terasa premium. Sedangkan iQOO sedikit lebih powerful dan stabil performanya, serta daya tahan baterai dan fitur pengisian cepat 120W-nya pastinya udah terasa OP banget. Jujur saya sendiri pun pasti bakal bingung nih kalau suruh pilih dari dua HP ini. Tapi kalau memang harus suruh pilih, saya bakal pilih iQOO-nya karena memori RAM-nya yang super lega. Nah, kalau kalian suruh pilih dari dua seri ini, kira-kira pilih yang mana nih guys? Dan apa alasannya? Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.